Sebagai contoh Bapak Ibu, yang paling dekat dari kita adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya kisah sosok, tapi ada kisah masyair. Masyair itu adalah syiar-syiar. Masyairul Haram. Masyairul Haram itu ada Ka'bah. Ya, di dalam Masyairul Haram ada Mekah, ada Mina, ada Arafah, ada Muzdalifah. Ya. Allah ceritakan tentang sebuah pemandangan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tempatnya pun dikekalkan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Ya, contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya Ka'bah. Ya, mungkin Bapak Ibu, kita selama ini tidak begitu memahami bahwa ternyata pada Ka'bah itu, rumah Allah itu ada syariatnya. Ya, jangan sampai kita terpengaruh. Kalau seandainya tiba-tiba ada yang mengatakan, siapa bilang umat Islam menyembah Allah? Umat Islam menyembah Ka'bah. Buktinya apa? Mereka sujud ke Ka'bah. Berarti mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah Ka'bah. Ada tak yang begitu, Pak? Umat Islam yang imannya tipis, ilmunya dangkal, cepat sekali menerima itu dan kemudian terpengaruh. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan sejarah tentang Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. Walillahi wa seterusnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ka'bah, dan Ka'bah itu makhluk. Ya, Ka'bah itu makhluk. Ka'bah itu bukan Tuhan. Ka'bah itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menciptakan Ka'bah itu sebelum manusia diciptakan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali diletakkan Allah untuk ibadah, tempat ibadah manusia, alladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di Mekah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sejak zaman Nabi Adam sudah ada Ka'bah dan ada syariat tentang Ka'bah itu. Apakah Ka'bah itu dulu manusia tawaf di sana atau tidak? Wallahu a'lam. Tidak ada pula disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi yang menarik Bapak Ibu dari Ka'bah itu tadi, kita coba tengok ayat Al-Quran terkait dengan Ka'bah, terkait dengan haji. Maka syariatnya itu bukan dipakainya orang-orang beriman, tetapi manusia. Contoh tadi, inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Rumah yang pertama sekali diletakkan untuk manusia. Jadi bukan orang beriman, Pak. Untuk manusia itu Ka'bah itu. Ya. Untuk pemersatu manusia. Bahasa Al-Quran tentang Ka'bah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang haji. Itu juga khitabnya, ya, orang-orang yang diarahkan untuk melaksanakan ibadah haji itu, khitabnya bukan orang beriman, tapi manusia. Apa ayatnya Bapak Ibu? Wa adzin finnas. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyerukan kepada manusia, itu bahasa Allah, wa adzin finnas, ya, supaya serukan kepada manusia. Beda kalau perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, gitu ya. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa. Jadi kalau puasa jelas Allah sebutkan keimanannya dalam Al-Quran. Tapi ketika haji, wa'adzin binnas, serukan kepada manusia. Berarti haji ini sebetulnya bukan hanya ibadah kepada yang diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi sebetulnya juga diperuntukkan
manusia. Wa adzin binnas. Terus di dalam ayat yang lain, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kitabnya itu manusia. Jadi sebetulnya Bapak Ibu terkait dengan haji, kedua yang kita kedua adalah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan beliau bapaknya para nabi dan rasul. Kalau kita umpamakan Bapak Ibu orang-orang Yahudi, mereka itu umat Nabi siapa? Yahudi umat Nabi Musa. Nabi Musa keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Orang-orang Nasrani umat Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa juga keturunan Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim memanggil seluruh manusia untuk berangkat haji, sekurang-kurangnya Pak Bu, sebetulnya Yahudi sama Nasrani ini tuntut untuk melaksanakan ibadah haji juga sebetulnya. Karena yang manggil Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa itu umat yang juga nabinya keturunan Nabi Ibrahim. Umat Nabi Isa yang nabinya juga Nabi Isa itu keturunan Nabi Ibrahim. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa yang datang umat Nabi Muhammad SAW? Tanya Bapak Ibu, kira-kira ada nggak orang Kristen pergi haji ke Mekah? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada orang Yahudi, Benyamin Netanyahu pergi haji ke Mekah? Ada? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Padahal yang dipanggil seluruh manusia. Kalau seandainya Benyamin Netanyahu orang Israel itu adalah merupakan umat Nabi Musa atau keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, ya. Dan Nabi Yakub itu cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, mestinya mereka juga pergi haji. Nah, ini Bapak Ibu ada kisahnya ini, ya, supaya kita tahu kenapa kok nggak ada orang itu di situ. Sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim menegakkan Ka'bah itu, membangun kembali Ka'bah, wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah itu kembali. Nabi Ibrahim memanggil orang untuk pergi haji. Itu keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub juga mereka berangkat haji. Ya. Dan dalam buku Sirah Nabawiyah ataupun bisa juga Bapak Ibu buka dalam Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa para nabi dan rasul mereka pergi haji. Namun ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu Nabi Musa alaihissalam melarang umatnya untuk pergi haji ke Mekah. Di zaman Nabi Isa juga mereka tidak berangkat haji ke Mekah. Kenapa? Karena ketika itu Bapak Ibu, kota Mekah dipenuhi oleh berhala. Ya. Jadi ratusan tahun sebelum Rasul lahir, itu agama berhala sudah bercokol di Jazirah Arab. Makanya Nabi Musa takut umatnya kalau datang ke Mekah nanti justru menyembah berhala, sehingga mereka tidak datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dari mana saya tahu Pak? Saya tahu dari sebuah buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham rahimahullah. Ya, sekitar tahun 218 Hijriah wafatnya. Nah, Bapak Ibu sahabat jamaah yang dirahmati Allah, ceritanya gini. Suatu ketika, ya entah puluhan atau ratusan tahun sebelum Rasul lahir, ada rajanya, ada seorang raja Yaman, ya, gelarnya Raja Tumbal. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat dalam Al-Quran
nama Raja Tuba, wa qaum Tuba kulun kadzdzaba rusul. Kaum Tuba, ya, Raja Tuba ini raja Yaman. Yaman yang di selatan Jazirah Arab itu negeri Yaman ya. Itu namanya Raja Tuba. Tuba itu gelar raja. Jadi kalau di Romawi namanya Kaisar, ya, kalau di Persia bahasa Arab namanya Kisra gelarnya ya. Gelar rajanya Kisra. Kalau di Habasyah itu gelar rajanya Najasyi. Maka di Yaman gelar rajanya Tuba. Kalau di Mesir gelar rajanya Fir'aun. Kan gitu Pak ya, dalam Al-Quran gitu ya. Jadi Raja Tuba ini Bapak Ibu, dia bawa pasukan dari Yaman rame-rame ya. Kemudian datang ke Madinah. Waktu itu Rasul belum ada, Nabi Muhammad SAW. Ini zaman puluhan atau ratusan tahun sebelum Rasul lahir. Jadi Raja Tuba itu datang ke Madinah. Waktu itu namanya bukan Madinah, namanya Yathrib. Datang Raja Tuba ke Yathrib. Kemudian setelah selesai urusannya di Madinah, di Yathrib itu, Raja Tuba pergi ke Syam. Syam itu mana Pak? Syam itu Palestina, Syria, ya, Libanon itu Syam itu semua itu. Ya, negeri Syam. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika sampai Syam, dia dapat berita bahwa ternyata anaknya atau anak Raja Tuba ini dibunuh sama orang Arab di Madinah. Marahlah dia, sehingga dia balik lagi ke Madinah bersama